anak-anak Umi, kenalkan nama Umi Raja Ida Asri. Umi lahir di Pulau Penyengat pada tahun 1971. Di sini Umi ingin mengikuti perlombaan bagaimana menguraikan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk santai hanya sendiri, duduknya pula di depan pintu. Untuk memulai gurindam ini, jawablah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Beta hendak bertutur akan gurindam yang teratur. Ini gurindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, mulutnya itu umpama pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketuk. Di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Dari makna Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, dapatlah Umi uraikan makna yang terkandung di dalamnya. Mengapa hati itu kerajaan di dalam tubuh? Karena di hati itu terdapat kalbu. Kalbu merupakan muara antara pikiran dan perasaan manusia itu sendiri. Pikiran dan perasaan yang positif akan menghasilkan pandangan hidup yang positif, sehingga menjadikan seluruh fisik maupun mental manusia itu sehat. Caranya, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan perintahnya dan jauhi segala larangannya. Jika kita melanggar firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang zalim. Dengan kezaliman itu, maka robohlah segala anggota tubuh. Maksud dari kalimat tersebut, penyakit akan mudah menyerang fisik dan mental. Jika mental kita sudah sakit, kedengkian akan timbul. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Dengki yang sudah bertanah artinya dengki yang sudah mendasar. Sebagaimana yang kita ketahui, dengki merupakan penyakit hati yang harus dihindari dan dijauhi oleh semua manusia. Dengki merupakan langkah syaitan. Syaitan menolak penciptaan terhadap manusia. Sampai sekarang, Syaitan selalu mencari cara bagaimana manusia itu tergelincir daripada jalan yang lurus dan terjerumus ke lembah kehinaan dan dosa. Jika langkah syaitan ini diikuti oleh manusia, alangkah ruginya, karena dengki dapat menggerogoti kesehatan jiwa sekaligus menutup pintu kebaikan. Lebih parah lagi, orang yang dengki dihinggap virus dengki. Ia akan selalu tersiksa dengan kesuksesan orang lain. Ia tidak akan suka melihat orang lain senang, dan dia akan bahagia apabila melihat orang lain menderita. Orang yang dengki ini tidak segan-segan mengirimkan anak panahnya berupa sihir, teluh, santet, guna-guna, tumbal, dan perkataan-perkataan yang kasar. Sebenarnya, kedengkian inilah yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang dengki selalu melepaskan busur anak panahnya terhadap dirinya. Penyakit itu hadir dikarenakan tingkah pola manusia itu. Orang yang dengki akan menderita
berbagai macam penyakit fisik akibat dari ia suka mengumbar hawa nafsu. Mengumpat dan memuji adalah satu mata rantai yang berada di hati, karena Al-Quran mengancam orang yang suka mencela dan mengumpat dengan azabnya. Agama Islam selalu mengajarkan hambanya berprasangka baik terhadap sesama manusia. Islam juga melarang manusia untuk saling mencela dan mengumpat orang lain, baik di depan orang yang dimaksud maupun di belakang orang tersebut, karena akan membuat hati orang yang diumpat merasa sakit. Dengan sakitnya hati mereka akan mencari cara bagaimana membalas sakit hatinya. Begitu juga memuji. Jika seseorang tidak siap untuk dipuji, ia akan memakai pakaian syaitan. Pakaian syaitan adalah ujub, riak, sombong, dengan merasa hebat dan membusungkan dada. Akulah putra terbaik di negeri ini. Kedua-dua perilaku ini dapat menjerumuskan orang-orang yang dicela dan dipuji. Sebenarnya Allah telah mengajarkan manusia lewat Al-Quran dan hadis bahwasanya jika kamu dicela atau diumpat, maafkanlah mereka. Doakan orang tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, sesuai dengan surah Al-Fatihah. Jika ia tidak baik untuk iman dan takwanya, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, jika anak-anak dipuji, pujian itu hanya milik Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan mengembalikan segala pujian kepada Allah, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa atas segala nikmat pujiannya. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Marah merupakan bola api syaitan yang siap membakarmu di mana saja kamu berada. Dan syaitan juga suka kepada orang yang berhati kasar. Semakin kasar sikapmu, semakin bahagialah syaitan tersebut. Karena orang yang kasar di matanya selalu melihat orang lain itu salah, tidak pernah benar. Jika ini terjadi kepada pemimpin, menderitalah orang-orang yang dipimpin, karena mereka tidak akan merasa aman, nyaman, bahagia, sentosa, makmur, sejahtera, penuh dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Orang pemarah selalu ditundukkan oleh hawa nafsunya, sehingga ia tidak bisa lagi berpikiran yang jernih. Orang yang terlalu pemarah, otaknya sudah diduduki oleh anak buah Dajjal. Jika anak buah Dajjal telah menduduki otaknya, berarti ia telah dijajah. Biasanya akal sehat tidak lagi bekerja dengan baik, karena selalu dibisiki oleh hawa nafsu dan pemikiran yang tidak benar. Maka hilanglah akal di kepala. Anak buah Dajjal tidak akan meninggalkan tawanannya begitu saja. Ia pasti akan menjadikan tawanannya itu sebagai budak untuk pemuas kejahatan dan kebenciannya terhadap manusia. Berbohong termasuk perkara yang haram. Perkara bohong paling besar dosanya, karena yang ada akan ditiadakan, yang tidak ada akan diada-adakan dengan cara manipulatif. Syirik, kekufuran tidak muncul kecuali ada kedustaan di situ. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, Allah menegaskan bahwasannya orang yang berdusta termasuk orang munafik. Orang yang berbohong akan menjadikan perangkat tubuhnya menjadi terhina dan layu. Lama-kelamaan membusuk. Daging yang membusuk itulah namanya pekung. Pekung selalu didatangi oleh belatung yang siap mengoyak-ngoyak dagingnya. Apakah orang seperti ini harus kita dekati dan kita percaya atas omongannya? Dia sendiri saja tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain. Sebenarnya inilah orang yang amat celaka. Orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Dengan ia berbohong, ia telah membuka aib dirinya sendiri. Tapi sayang, ia tidak merasakannya. Ia merasa ia sudah besar.
nama besar, pangkat besar, kedudukan besar, jabatan besar. Dengan merasa besar itulah ia berani bersilat lidah untuk mempertahankan egonya, menindas orang yang lemah sehingga orang lain tidak berkutik kepadanya. Orang inilah menurut Raja Ali Haji, mulutnya umpama keto. Keto adalah tempat mengeluarkan kotoran dari mulut yang sangat menjijikkan. Kalau sudah begini, apakah kita tahu kesalahan diri? Tentu tidak. Orang lainlah yang harus berperi, bersungguh-sungguh menasehati kita. Maka dalam hidup ini kita butuh pendamping, pembimbing, penasehat yang harus kita dengar dan kita terima ujahannya. Mereka itu adalah dari tentara-tentara Allah, yaitu orang-orang berpola pikir cerdas, jernih, luas, yang berjalan di jalan yang lurus, yang berani menyampaikan risalah-risalah kebenaran. Siapa dia? Dia bisa di kalangan siapa saja. Mungkin saja Anda. Demikianlah ulasan Gurindam 12 ini karya Raja Ali Haji. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat untuk semua orang. Dan Umi akhiri, bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.